Piala Presiden 2026 sebagai turnamen pramusim di Indonesia sudah selesai diselenggarakan tadi malam dengan menghasilkan Persebaya sebagai juara dan Persib Bandung sebagai runner-up. Sebagaimana layaknya turnamen pre-season di seluruh negara sepak bola di dunia, klub-klub sepak bola ini banyak menggunakan pertandingan-pertandingan untuk mencoba formasi, mencoba beberapa pemain baru, adaptasi dengan teman setim, dan pada turnamen pre-season ini ada beberapa pemain baru yang langsung dianggap performanya sangat baik, antara lain Victor Jansen Benjamin Detan atau akrab dipanggil Victor Detan. Dalam debutnya di Piala Presiden 2026, Victor Detan layak kita juluki sebagai senjata baru dan sebagai super sub di tim Persija Jakarta. Hanya dalam 151 menit, Victor Detan berhasil mencetak 2 gol dan 3 assist atau berkontribusi dalam gol setiap 31 menit dia bermain, atau 30,2 menit lebih tepatnya. Victor Detan memiliki kecepatan, memiliki finishing yang sangat baik, dan juga positioning yang cermat. Terbukti dari 2 asisnya juga yang kita lihat ketika Persija bertanding dengan PSMS, di mana dia bisa menempatkan posisi di kotak penalti menyambut corner Fabio Colonego dan menghasilkan asis dari positioning yang sangat cermat. Pemain yang kedua adalah Balsa Sekulic, andalan lini depan baru Persib Bandung. Baru bergabung di Piala Presiden ini, Balsa Sekulic sudah mencatatkan 3 gol atau 50% dari seluruh gol Persib Bandung di turnamen ini. Dalam stats per 90, dia mencatatkan 3,15 shots on target, membukukan 1,67 dribble sukses, dan menang 1,26 kali duel udara. Dengan kelihayan mempertahankan bola, Sekulic pun ambil peran bagus selama progresi bola dalam fase serang Persib Bandung. Sekulic juga merupakan algojo penalti yang bagus, dia juga lihai untuk mencetak gol dari jarak jauh, dan jika dibandingkan dengan pesaingnya di lini depan atau kompetitornya di lini depan yaitu Ramon, Sekulic memiliki stats yang sangat baik. Dalam stats per 90, Sekulic ini sudah catatkan 0,8 gol per 90 menit, sementara Ramon di Liga musim lalu mencatatkan 0,65 gol per 90 menit. Dan Sekulic juga lebih presisi dalam mencetak gol karena berhasil mencetak gol hanya dalam 3,15 shots per 90, sementara Ramon 3,96 shots per 90. Pemain yang ketiga kembali alumni PSM, bekas teman setimnya Victor Detan, yaitu Yuran Fernandes yang direkrut dari Persebaya. Yuran walaupun tadi malam gagal mencetak gol dari adu penalti, tapi dia membuktikan sangat layak untuk direkrut Persebaya dan berperan lebih dibandingkan Leo Lelis di Persebaya musim lalu. Tingginya yang mencapai 198 cm jelas menjadi unggulan dalam duel udara. Karena terbukti Yuran dalam Piala Presiden ini mencatatkan 3,57 areal duel won dibanding dengan Leo Lelis 1,57 di Liga Indonesia musim lalu. Dan juga terbukti bahwa Yuran Fernandes juga menjadi senjata mematikan dalam lini serang. Dia mencetak 2 gol dari 4 shots on target dan semuanya tercipta dari skema bola mati. Selain menjadi senjata set piece dari Persebaya, Yuran juga tampil kokoh mengawal lini belakang dengan mencatatkan 3 kali clean sheet atau paling banyak di kompetisi ini. Yuran juga mencatatkan 3 kali tackle dalam stats per 90 dibandingkan dengan alumni Persebaya yaitu Leo Lelis yang dalam Liga musim lalu mencatatkan hanya 0,6 tackle per 90. Intercept juga 5 kali intercept dibandingkan Leo Lelis dengan 3, sehingga angka-angka tersebut mensiratkan bahwa Yuran Fernandes layak diandalkan oleh lini belakang Persebaya dalam mengarungi Super League yang sebentar lagi akan tayang. Pemain terakhir yang kami anggap menjanjikan yaitu pendatang baru dari Liga Vietnam, striker Arema, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique ini hanya tampil dalam 3 pertandingan fase grup, namun dia mampu mencetak 4 gol atau mayoritas dari gol yang dilesakan Arema di Piala Presiden ini. Hanya 1 yang berasal bukan dari Gustavo di perebutan juara 3 kemarin. Dan Gustavo ini sangat-sangat presisi dengan hanya mencatatkan 8 tembakan, 5 diantaranya catat sebagai shots on target, dan 4 diantaranya atau 50% dari tembakan yang dia lakukan berhasil menjadi gol. Jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Dalberto Luanbelo, Gustavo Henrique jelas menciptakan tembakan lebih banyak dibandingkan beliau. Gustavo Henrique dalam stats per 90 mencatatkan 5,41 tembakan, sementara Dalberto hanya 3,73. Gustavo juga pemain yang memiliki dribble yang sangat baik karena dalam data Piala Presiden ini stats per 90-nya dribblenya 1,35 dibandingkan dengan Dalberto 0,71 dalam Liga musim lalu. Oke, itu dia 4 pemain baru yang lapang bola anggap paling menjanjikan untuk menjalani musim depan berdasarkan data di Piala Presiden 2026. Menurut kamu, dari 4 pemain tersebut, siapa yang paling menjanjikan? Atau ada pemain idola lain yang kamu anggap bisa menggebrak Liga Indonesia musim depan? Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa terus pantengin Lapang Bola untuk data, statistik, dan analisa sepak bola Indonesia lainnya.